Halo guys, selamat datang di podcast Sans aja. Karena hidup ini harus dibawa santai, juga karena pandemi ini bikin kita makin stres, apalagi ditambah hal lain yang harus kita kerjain. Podcast kali ini akan dibawakan oleh Denis sebagai host, yaitu saya sendiri. Pada episode kali ini, tema bahasan kita adalah tentang globalisasi. Dan hari ini aku nggak sendirian nih guys. Bakal ada teman-teman aku yang nemenin di episode podcast kali ini. Langsung aja kita kenalan teman aku yang satu ini nih. Sangat kritis dalam hal menanggapi masalah-masalah yang ada. Ya, mari kita sambut Patrick. Halo semua, nama aku Patrick Capricorn asal Solo. Terima kasih. Nah, yang satu lagi ini nih, anak hits banget nih guys. Kita sambut Nasya. Halo semuanya, nama aku Nasya. Hobi aku masak, makan, dan tidur. Salam kenal semuanya. Oke, teman-teman, makasih banget nih udah bisa gabung nemenin aku di podcastku episode kali ini. Sama-sama, Den. Oke, siap. Oh iya, selamat tahun baru juga buat semuanya. Wah, tahun baru, muka baru, masalah nambah banyak ya. Makin stres juga sih. Nah, ini kan kita masih masa pandemi nih, dan kita juga masih harus di rumah aja. Aku penasaran nih, kalian tuh di rumah ngapain aja sih? Aku akhir-akhir ini jadi suka olahraga nih, biar kurusan. Tapi tetap di rumah aja. Untuk menurunkan berat badan dan menguatkan sistem imun tubuhku di masa pandemi, aku memilih untuk melakukan senam aerobik. Wah, gimana tuh pacarannya, Pat? Wih, aku juga pengen kurus tuh. Gimana tuh caranya? Jadi teman-teman, kalian bisa olahraga kayak senam aerobik dan jogging. Karena olahraga aerobik lebih mengutamakan sistem kardiovaskular seperti jantung, paru-paru, dan sirkulasi. Karena dengan intensitasnya yang rendah, waktu latihannya juga lama. Ada juga olahraga anaerobik yang hanya melatih otot-otot tertentu, contohnya lompat tali ataupun angkat beban. Lah, Pat kan senam harus tahu gerakan-gerakannya kan? Zaman sekarang udah maju, pakai aja video tutorial senam di YouTube. Gampang kok, kan tinggal search aja, terus ikutin deh gerakannya. Oh, iya, iya, iya. Kalau olahraga tuh enaknya jam berapa? Kalau olahraga sih yang baik tuh pagi hari, karena udaranya masih segar. Kemudian untuk durasi olahraganya, 1 hingga 1,5 jam, tapi harus intensif. Oh iya, Pet. Sama satu lagi nih, kita juga boleh sepedaan kan? Boleh-boleh aja sih, cuma kalau sepedaan, kita harus patuhi protokol kesehatan. Jadi gitu teman-teman. Nah, selain itu juga buat para pendengar, bisa cobain loh sepedahan, yoga, ataupun bahkan yang paling gampang deh, jalan santai di sekitar rumah. Ah, males. Mending kan enakan rebahan sambil nyemil, guys. Nah, yang kayak gini-gini nih tantangan terbesar yang harus dilalui oleh para generasi muda. Yalah, rasa malas. Baru olahraga aja udah males. Gimana nanti waktu kerja, Nas? Generasi muda kan harus menyadari perubahan yang akan terjadi secara global. Dan perubahan tersebut harus diikuti oleh kerja keras untuk mencapai kesuksesan. Kalau kita terus males-malesan nih, kita bakal tertinggal dengan negara lain. Dan kedepannya, negara kita akan membutuhkan sumber daya manusia yang berpendidikan, giat, dan kreatif, sehingga dapat mengambil peran globalisasi di masa depan. Gitu. Supaya semangat, kita bisa meneladani semangat-semangat para pahlawan kita dalam memperjuangkan proklamasi di masa lalu. Kita bisa mengambil contoh para golongan muda yang berjuang untuk mewujudkan kemerdekaan tanpa bantuan Jepang. Selain itu, para pemuda sempat mengadakan rapat yang salah satu keputusannya adalah mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Para pemuda juga mengamankan Soekarno-Hatta dengan tujuan agar tidak diperalat atau dipengaruhi pihak Jepang dan sekutu dalam memproklamasikan kemerdekaan. Para pemuda juga tidak menghendaki kemerdekaan Indonesia dipengaruhi oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan kemerdekaan Indonesia. Jadi kita juga tidak boleh kalah dengan para pemuda zaman dulu ya, teman-teman. Iya, iya. Gak lagi-lagi deh aku males-malesan. Perjuangan para pahlawan dulu aja sebesar itu. Masa aku cuma olahraga aja males? Gitu dong, Nas. Jadi karena kita udah dengerin cerita dari Patrick, para pendengar juga harus rajin olahraga ya. Nah, sekarang kita tanya Nasya nih. Biasanya kamu ngapain aja sih di rumah? Aku sekarang jadi suka banget masak nih guys. Soalnya kalau bikin makanan sendiri itu kan porsinya bisa lebih banyak.
Rasanya juga bisa diatur kan. Terus bisa lebih hemat juga kan. Wah, masak nih. Kapan-kapan masakin buat kita dong. Ngomong-ngomong, kamu paling suka masak apa nih? Aku beberapa hari yang lalu habis nyoba masak rendang, guys. Ya, emang gak seenak yang di restoran sih. Tapi gak apa-apa lah ya, sekali-kali coba. Aku masaknya gara-gara pertama kan aku lagi nonton channel international nih kan. Terus chefnya tuh masak rendang. Nah, aku tuh ngerasa kayak, masa kalah sama bule sih? Wih, rendang bisa sampai luar negeri. Kok bisa sih sampai terkenal dan diakui dunia? Jadi kan kita tahu ya kalau rendang tuh enak banget. Nah, ternyata dari pihak Sumatera Barat sendiri itu sering ngadain kayak festival-festival kuliner gitu. Ada lomba masak rendangnya juga. Nah, acara-acara ini tuh dipublikasikan secara luas. Jadi beritanya bisa kesebar sampai luar negeri. Sumatera Barat juga sering loh kayak ngekspor bahan-bahan rendang ke luar negeri biar orang di sana juga bisa produksi. Rasanya yang kayak rempah itu deh yang bikin banyak orang suka. Rendang kan juga pernah dinobatin sama CNN jadi makanan terlezat dari 2011 sampai 2019. Nah, dari situ deh kayaknya jadi lebih internasional. Oh, jadi gitu. Keren juga ya, bisa sampai go internasional. Nah, karena kita sekarang lagi bahas tentang makanan nih, aku punya pertanyaan. Menurut kalian dengan kondisi globalisasi saat ini, apakah masakan Indonesia mampu bersaing di luar negeri dan berkembang di sana? Aku yakin bisa sih, tapi pasti bakal banyak tantangannya sendiri. Soalnya kan udah banyak ya makanan negara lain yang udah mendunia banget tuh. Nah, itu juga karena banyak faktor. Makanan dari kita sendiri kan yang terkenal baru sedikit. Itu juga pasokan bahan ke luar negerinya masih susah. Kita juga bukan kelompok minoritas yang besar dan banyak tersebar di dunia. Jadi makanan kita juga nggak sebesar itu deh nyebarnya. Oh, kalau begitu, gimana ya caranya biar lebih banyak lagi makanan Indonesia yang go internasional? Buat lebih ngenalin lagi masakan kita, udah pasti sih ya, kita perlu banyak exposure kayak bikin festival makanan yang di Sumatera Barat itu, terus kita publikasiin deh, misalnya ke sosmed. Nah, kita juga bisa tuh masuk dan ekspor. bahan yang tentunya berkualitas buat proses pembuatan makanannya di luar negeri. Oh, gitu ya. Berarti makanan Indonesia sangat bisa berkembang nih. Weh, setuju, setuju. Kita juga sebagai warga negara Indonesia harus bisa membawa makanan kita ke kancah internasional. Waduh, seru banget nih guys perbincangan kita tentang kegiatan di rumah sampai ke senam dan masak juga. Oke guys, setelah ini kita bakal lanjut ke sesi selanjutnya. Tapi sebelum itu kita bakal ada jeda iklan dulu. Akhirnya podcastku dapat sponsor juga. Aduh, nak, tolong jupuk no rempah-rempah ning kono. Ibu badhe masak nopo? Arep masak gudeg iki lho. Wah, mboten betah susah-susah, Bu. Ngagem puniki mawon, bumbu instan Masao. Opo kuwi? Bumbu gudeg instan Masao. Bumbu instan iki dipun damel saking bahan-bahan lokal berkualitas. Diproses kalian alat-alat modern lan canggih. Cara panganggenipun praktis sanget lho, Bu. Kanton dipun bikak bungkusipun, lajeng dipun iling dhateng panci. Niki bumbu gudeg asli, Bu. Enak lan praktis banget. Wonten bungkus kulawarga isi 500 gram. Sing utama regane murah lan dijamin kualitasipun mantep. Wow, masakmu mantep banget ya. Ayo wis, udah dimasak. Ibu wis ra sabar iki. Kula. Masao, Jawara, bumbu instan, bumbu praktis, mangan dadi enak. Oke, balik lagi sama kita di podcast Sans saja. Jadi gimana guys? Iklannya menarik gak nih? Wah, lucu banget iklannya. Aku udah pernah coba loh. Beneran enak, guys. Gak nyangka iklannya seheboh itu. Hahaha. Pastinya iklan niaga mah kreatif-kreatif dan unik gitu. Kalau enggak, orang-orang nggak akan tertarik. Penjelasannya juga menarik banget nih. Jadi pengen beli deh. Itu tadi iklannya pakai bahasa Jawa kan ya, aku nggak paham isinya guys. Emang apaan sih? Itu tadi iklannya tentang bumbu instan gitu dan pakai bahasa Jawa, Nas. Wah, parah sih. Kamu nggak tahu bahasa daerah kita. Padahal kan kita udah belajar bahasa Jawa dari SD. Bahkan sampai SMA pun kita masih belajar bahasa Jawa. Tapi kan ini udah zaman modern, ini juga podcastnya kan udah modern banget.
Terus kenapa masih ada iklan yang pakai bahasa daerah? Ya namanya juga budaya. Budaya itu kan harus kita lestarikan. Apalagi bahasa Jawa udah jadi salah satu aset bangsa nih. Nah, yang kayak gini-gini nih. Jadi salah satu masalah anak muda sekarang. Semakin berkembangnya zaman yang penuh teknologi, banyak anak muda yang sering melupakan bahasa daerah. Ini tuh budaya kita loh. Sikap yang kayak gini nih, yang bisa mengancam keberadaan budaya di Indonesia. Iya, tapi kan udah masuk era globalisasi. Kenapa nggak pakai bahasa internasional kayak bahasa Inggris? Biar lebih banyak orang yang paham. Justru kita harus bangga dong punya bahasa daerah. Orang kayak kamu nih yang bikin budaya kita semakin gak terurus dan gak punya semangat Pancasila lagi. Nah, teman-teman pendengar, hati-hati ya kalau globalisasi ditanggapi secara salah, nanti kayak Nasya nih. Aku setuju sama Denis. Bahasa daerah harus senantiasa dilestarikan oleh setiap generasi bangsa, terutama mereka anak muda, supaya jati diri Indonesia tidak luntur dalam era globalisasi. Kita kan Bhinneka Tunggal Ika, jadi ya jangan malu dong. Kita harus menyebarkan budaya kita supaya lebih dikenal banyak orang. Iya juga ya. Paham deh sekarang. Maafkan aku, guys. Ngomong-ngomong guys, tema kita kan tentang globalisasi kan ya? Gimana kalau sekalian kita bahas tentang peran gereja dalam globalisasi? Biar tambah luas bahasannya. Siapa yang tahu nih? Patrick, tahu gak? Wah, tahu dong. Gereja itu kan punya peran penting loh guys dalam membangun masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera. Di era globalisasi kayak sekarang kan banyak tantangannya. Kayak kemajuan teknologi yang malah dipakai negara-negara bikin senjata nuklir, mesin-mesin malah dibuat pembalakan liar, korporasi besar makin gila meraup keuntungan. Peran gereja itu sebagai badan yang membangun masyarakat melalui kepercayaan dan kebenaran. Gereja ada untuk mengingatkan pada masyarakat kalau Tuhan itu memberkati kita dengan kehidupan ini biar kita bisa menjadi manfaat buat orang lain. Wah, jadi gitu. Nah, ini nih, aku nemu quotes dari Gaudium et Spes 26. Isinya, tata dunia harus semakin dikembangkan, didasarkan pada kebenaran, dibangun dalam keadilan, dihidupkan dengan cinta kasih, harus menemukan keseimbangannya yang semakin manusiawi dalam kebebasan. Nah, itu tuh guys. Jadi, gereja itu mengingatkan semakin modern kita, semakin globalisasi menyebar pada dunia ini, itu tuh harus dikembangkan dalam kebenaran, keadilan, dan cinta kasih. Tidak lupa juga ditambah dengan pembaharuan mentalitas dan perubahan sosial. Iya, Pat, bener banget tuh. Tapi gereja juga turut dalam kegembiraan dan keprihatinan dunia loh. Jadi kegembiraan dan harapan serta duka dan kecemasan orang-orang juga dirasakan oleh para murid Kristus juga. Nah, mengapa begitu? Sebab gereja merupakan orang-orang yang sudah dipersatukan oleh Kristus, dibimbing oleh Roh Kudus dan persiarahan menuju kerajaan Bapa. Makanya persekutuan tersebut sungguh erat hubungannya dengan umat manusia. Wah, mantep nih Patrick sama Dennis. Jadi Romo keren deh guys kayaknya. Ah, biasa aja kali. Kita kan cuma berbagi ilmu. Hahaha. Oke. Aku udah nyiapin topik bahasan lagi nih. Kalian tahu kan ya, globalisasi itu kan proses sesuatu yang mendunia. Kalian tahu nggak sih, kalau bangunan-bangunan di seluruh dunia termasuk di Indonesia tuh ada yang diadaptasi dari bangunan Eropa. Oh, tahu-tahu. Banyak banget kok peminat desain bangunan gaya Eropa. Dari bangunan penting sampai rumah biasa juga bisa loh diadaptasi dari bangunan Eropa. Kenapa banyak orang bisa suka sama struktur bangunan Eropa sih? Banyak orang bisa suka itu gara-gara terkesan klasik nih ya yang pertama. Terus kan kelihatan mewah dan megah. Struktur bangunan Eropa juga punya keunikan dari segi desain, interior, material, dan lain-lain. Contohnya, yang kayak gini nih guys. Yang kekinian tampak mirip dengan bangunan mewah lokal pada umumnya. Terus, iklim kita kan beda sama sana. Emangnya bisa diadaptasi dengan iklim kita? Bisa dong, karena rumah mewah ini memanfaatkan material dari jenis batu alam, batu bata, dan keramik yang tentunya tergolong murah namun kualitasnya bagus. Selain itu, batu alam dan keramik akan menimbulkan suasana sejuk karena tingginya massa termal, sehingga cocok dengan iklim Indonesia yang panas. Ditambah lagi dengan jendela-jendela yang menjaga udara panas keluar, sehingga sirkulasinya baik. Dari segi lingkungan, bangunan ini menggunakan material yang ramah lingkungan. Biaya lahan tentunya kan menyesuaikan dengan lahan dan daerah tempat tinggal, serta seberapa besar rumah yang akan dibangun.
sistem sanitasi juga kan menyesuaikan. Oh, jadi gitu. Keren-keren. Boleh juga nih jadi inspirasi buat bangun rumah. Yoi, hehe. Ya, semoga pembahasan tadi cukup bermanfaat ya, teman-teman. Oke, guys. Aduh, seru banget nih pembahasan kita hari ini. Kayaknya kita stop deh sampai di sini aja. Biar durasinya nggak terlalu panjang. Makasih juga Patrick sama Nasya udah mau jadi tamu di podcastku episode ini. Oh iya, sebelum podcastnya ditutup, ada pesan-pesan tertentu? Itu aja sih. Kita harus tetap jaga kesehatan aja di masa pandemi gini. Dan kalau bisa olahraga di rumah untuk memperkuat imun tubuh. Nah, dengerin tuh guys. Olahraga. Kalau dari aku pengen ajak teman-teman pendengar semua dalam era globalisasi ini, jangan lupa ya sama budaya kita sendiri, tolong dilestarikan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita tuh harus belajar giat dan menggali potensi untuk menyiapkan diri kita di masa mendatang. Oke, Nas. Tobat ya, biar nggak males-malesan lagi. Oke, sekali lagi aku mau berterima kasih buat teman-teman yang nemenin aku rekaman hari ini. Juga sama para pendengar yang udah dengerin podcast Sans Saja dari awal hingga akhir. Aku Dennis sebagai host di Sans Saja, mohon pamit sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.